Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua di sana, apa khabar? Seperti biasa, bang tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan loceng yang gratis ini guys, sebagai tanda dukungan pada Bang Li. Kali ini Bang Li agak lama tidak buka toko, tidak bersiaran. Jadi dikatakan baru-baru ini ada sesuatu perkabaran yang menarik berlaku di RI di Indonesia, di mana dikatakan Latma Oruda Rusia dan RI telah diadakan, telah berlangsung. Jadi dikatakan juga telah menjadi sorotan NATO guys. Gimanakah berita itu? Bang Li penasaran ingin tahu. Seperti biasa, tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go guys. Negara NATO respon armada Rusia ke RI. Kapal selam Rusia dikirim ke RI. Black Hole. Wow. Indo Magazines. Oke, lanjut kabar. Wah, ini kilo kelas. Greget. Kali ini datang dari salah satu negara NATO yang akhirnya ikut merespon tindakan Rusia yang mengirim kapal-kapal perangnya ke Indonesia. Tidak senang hati gayanya ya. Sama negara NATO pula ya kan. Lantas bagaimanakah responnya? Apakah mereka tidak setuju dengan sikap Indonesia yang menggelar latihan perang dengan Rusia? Dan negara NATO manakah itu? Setelah ini kita kupas, bos. Kenapa ya Kemudian tidak senang hati ya? Nanti seperti yang kalian tahu baru-baru ini kemarin Rusia juga telah mengirimkan kapal selam kilo kelasnya ke Surabaya, Indonesia. Gede banget. Namun ternyata kapal selam ini pun bukan kapal selam kilo kelas biasa, bos. Di mana kapal selam ini pun ternyata dijuluki dengan julukan Black Hole, alias lubang hitam. Nah, loh. Pertanyaannya, lantas bagaimana spek dan kekuatan lengkap dari kapal selam ini? Dan karena kapal selam ini tidak ikut latihan, apakah ada bau-bau kapal selam ini mau ditawarkan ke Indonesia? Penasaran ceritanya? Cus, mari kita ulas cerita lengkapnya. Berita lengkapnya satu persatu guys, tonton sampai habis ya. Wah, kilo kelas paling canggih ya. Lanjut yang pertama, latihan militer perang perdana antara Angkatan Laut Indonesia dan Rusia. Kali ini ternyata disorot dan menuai respon dari salah satu negara anggota NATO, bos. Negara mana ini ya? Aliansi pertahanan lawan dari Rusia and the Gangs. Dikutip dari CNBC Indonesia, tak main-main negara NATO yang menyorot pelatihan ini pun ternyata adalah negara Kanada, bos. Kanada. Jadi seorang Laksamana Madya Angkatan Laut Kanada, yaitu Angus Topsy, dalam kunjungannya ke Jakarta pada Jumat 8 November 2024 hari ini pun merespon latihan perang antara Rusia dan Indonesia. Dalam pernyataannya, ia pun mengatakan bahwa meski Kanada dan Rusia saat ini sedang bersih tegang terkait Ukraina, namun negaranya sendiri yaitu Kanada tetap menghormati langkah Indonesia yang terus menjalankan kerjasama dengan Moskow. Kanada juga datang ke Indonesia pun punya pendekatan yang berbeda dalam persoalan Ukraina, bos. Beliau katakan bahwa Kanada mengutuk tindakan hukum dan provokasi Rusia terhadap Ukraina. Kami juga telah meminta Rusia untuk menghentikan agresinya dan kembali ke perbatasan sebelum tahun 2024, bos. Dan karena invasi tersebut, Kanada pun tidak melakukan kerjasama apapun dengan Rusia saat ini. Ujar Laksamana Angkatan Laut Kanada ini, bos. Dan lanjut katanya, namun di lain sisi, kami juga mengakui bahwa Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dengan Anda, yang meyakini kebijakan non-blok dan keseimbangan. Jadi dalam konteks itu, saya dapat memahami bahwa Indonesia membuat keputusan untuk beroperasi dengan Rusia. Itu bukanlah keputusan yang akan dibuat Kanada, tetapi bukan juga hak kami untuk menentukan masa depan. Ujar beliau. Nah loh, jadi biarpun mereka ini mengutuk keras tindakan Rusia di Ukraina dan bahkan tak mau bekerja sama dengan Rusia,
Namun Kanada ini pun ternyata juga tidak memprotes negara kita yang saat ini harus bahkan sedang latihan perang dengan Rusia, bos. Dan Kanada walaupun merupakan salah satu anggota NATO, tapi mereka tetap menghormati keputusan Indonesia yang saat ini dekat dengan Rusia. Mantap, mantap, Jos. RI juga non-blok ya, jadi bebas untuk menjalinkan bilateral. Seperti yang kalian tahu, militer. Selain 3 kapal perang sangarnya, Rusia ternyata juga telah mengirimkan kapal selam Kilo Class dari armada Pasifiknya ke Surabaya, Indonesia, bos. Yaitu kapal selam UFA B588, sebuah kapal selam diesel elektrik. Namun Ibu Jutri, Indo Militer, ternyata kapal selam ini pun bukan sekedar kapal selam Kilo Class biasa, bos. Nah, kapal selam UFA B588 ini ternyata tergolong sebagai varian tercanggih dari keluarga Kilo Class, yakni masuk dalam proyek 636.3 Improve Kilo Class atau disebut juga dengan Vasaf Yanka Class. Kapal selam ini pun mulai dibangun pada November 2019 lalu dan diluncurkan pada tanggal 31 Maret 2022 lalu. Disebutkan bahwa kapal selam ini memiliki efektivitas tempur yang lebih tinggi dibandingkan dengan varian Kilo Class sebelumnya. Kapal selam ini berlambung 2 dan dikatakan memiliki daya apung dan daya tahan yang lebih tinggi, dan dilengkapi dengan sistem navigasi modern serta sistem informasi dan kontrol otomatis dengan persenjataan torpedo rudal berkecepatan tinggi. Nah, lanjut, kapal selam ini pun besar ya, gede banget dan sanggup melesat dengan kecepatan 20 knot saat menyelam dan kedalaman hingga 300 meter. Kapal selam dengan 52 awak ini pun dapat berlayar terus-menerus tanpa bekal ulang selama 45 hari dan berlayar sejauh 12.000 km dengan ditenagai oleh 2 mesin diesel dan motor listrik. Jauh itu, guys. Mantapnya, kapal selam ini pun memiliki fitur unggulan, bos. Bahkan sampai dijuluki dengan julukan Black Hole, alias lubang hitam. Nah, apakah maksudnya itu Black Hole alias lubang hitam? Oke, jadi sebagai pengembangan dari kapal selam Kilo Class, keunggulan utama Vasaf Yanka Class ini adalah sifatnya yang siluman, bos. Jadi salah satu fitur menonjolnya adalah tanda akustiknya yang sangat rendah, sehingga sangat sulit dideteksi sonar. Dan dengan kemampuannya ini, kapal selam ini pun mendapat julukan Black Hole. Jadi seakan-akan mampu menyerap semua gelombang suara, bos. Bahkan kapal selam ini pun dirancang lebih senyap dari Kilo Class. Salah satunya yaitu dengan adopsi lapisan anekoy khusus yang diterapkan pada permukaan lambung luar untuk mengurangi kebisingan yang berasal dari interiornya. Mantap, mantap, jos. Senyap, guys, kapal selam ini. Kemudian untuk persenjatanya, kapal selam UFA B588 ini pun dibekali dengan 6 tabung peluncur torpedo 533 mm. Kemudian selain itu juga ada rudal anti kapal kalib, yaitu 3M54 dan 3M541 untuk menyerang sasaran di permukaan. Kemudian ada rudal jelajah 3M14 untuk menyerang sasaran di daratan. Nah, bahaya, ngeri sedang. Memang ngeri, dan guys. Selain raski-raski Rusia, negara yang menggunakan kapal selam ini adalah juga China dan juga Vietnam. Bahkan berkat kapal selam ini, Vietnam pun menyandang negara kedua dengan armada kapal selam terkuat di ASEAN, bos. Mantap, mantap, jos. Kemudian datangnya kapal selam ini ke Indonesia pun pastinya memantik banyak perhatian, bos. Pasalnya di tengah latihan perang antara Indonesia dan Rusia, kapal selam ini pun ternyata tidak ikut latihan. Tapi kabarnya kedatangannya ke Indonesia pun juga membawa unsur promosinya, bos. Apalagi saat ini kalian ketahui Indonesia masih mencari armada kapal selam interim alias kapal selam tambahan sementara. Sementara Scorpion siap ya, mau menawarkan kapal selam ini ke Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazine. Keren. Terima kasih Indo Magazine. Itu dia tadi, guys. Nah, jadi sorotan negara NATO, negara mana? Kanada. Kurang senang dengan apa yang dilakukan oleh RI dan Rusia
atas Latma Oruda itu, tapi Kanada tetap menghormati keputusan ataupun apa yang telah dirancang oleh RI. Ada positif dan ada negatifnya, tapi ya itu hak negara masing-masing ya. Tambahan pula RI adalah negara non-blok. Jadi pada pandangan Bang Lee, mungkin ya Kanada kurang senang kerana dalam keadaan geopolitik yang melibatkan Rusia, mereka sudah tidak lagi menjalinkan hubungan diplomatik ataupun ya menghubungkan apa-apa hubungan ekonomi antara Kanada dan Rusia. Namun Kanada tetap menghormati keputusan RI dan Rusia. Berita yang kedua mengenai kapal selam Ruski itu kilo kelas yang sudah dimodifikasi dan dibangunkan, di-upgrade menjadi yang paling canggih dalam kelasnya. Rupa-rupanya bukan kapal perang frigate aja yang Rusia bawa ke Indonesia, malah ada juga kapal selam kilo kelas, guys. Rupa-rupanya bukan untuk latihan bersama, kerana ianya adalah tujuan promosi. Apakah tujuan promosi itu ingin offer kepada RI untuk calon kapal selam interim sementara menunggu Scorpene Evolve siap? Mudah-mudahan ianya jadi nyata. So, semoga ada sesuatu yang baik dan positif daripada Latma Oruda antara RI dan juga Rusia ini ya. Seperti biasa guys, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin di-share ataupun dikongsikan bersama, sila bahas di ruangan komentar, kita bincang dan bahas yang positif, gak ada salahnya seperti biasa. Okay? Terima kasih juga kerana sudah menonton video reaction kali ini. Keren, Bang Lee baru dapat tahu Latma Oruda ini bikin ketar-ketir negara NATO Waduh, sampai sini dulu. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Teruskan menyokong dan dokong support channel Lilia Pictures ini guys. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.